Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa seorang kaisar yang menaklukkan hampir seluruh Eropa tidak memilih singa, naga, atau elang, melainkan seekor lebah kecil sebagai lambang kekuasaannya? Bayangkan Paris pada awal abad ke-19. Rakyat bersorak, Napoleon dinobatkan sebagai kaisar. Tapi ketika jubah megahnya dibentangkan, semua orang terkejut. Ratusan bordiran emas berbentuk lebah. Semua terdiam sesaat. Lalu bisik-bisik pun muncul. Mengapa harus lebah? Apa artinya? Pilihan aneh itulah yang kelak akan melahirkan pasukan lebah Napoleon. Kisah ini berawal jauh sebelum Napoleon lahir. Tahun 1653. Di Belgia, para arkeolog membuka sebuah makam tua. Itu adalah makam Raja Childeric I, leluhur bangsa Frank. Di dalamnya mereka menemukan pedang, cincin, dan sesuatu yang unik. Lebih dari 300 perhiasan emas berbentuk lebah. Bagi orang Frank kuno, lebah adalah makhluk suci, pekerja keras, abadi, dan lambang kejayaan kerajaan. Temuan ini menggetarkan sejarawan Eropa. Simbol kuno itu akhirnya tersimpan di catatan-catatan istana. Dan siapa sangka, 150 tahun kemudian, seorang jenderal Korsika bernama Napoleon akan menghidupkannya kembali. Tahun 1804, Napoleon sudah jadi penguasa mutlak. Tapi ia menghadapi masalah. Bagaimana ia bisa tampil sebagai pemimpin sah bangsa Prancis? Dinasti Bourbon memakai bunga lili sebagai lambang kerajaan, tapi Bourbon sudah ia tumbangkan. Jika ia memakai simbol yang sama, itu berarti ia hanya pewaris, bukan pembaharu. Napoleon butuh sesuatu yang lebih tua, lebih berakar, lebih berwibawa. Dan ketika ia membaca tentang makam Childeric, ia menemukan jawabannya. Lebah emas, bukan sekedar serangga, tapi simbol dinasti paling awal Prancis. Dengan memilih lebah, Napoleon menegaskan, "Aku bukan penerus Bourbon. Aku adalah pewaris raja-raja kuno. Aku lebih sah daripada mereka." Begitu keputusan diambil, seluruh kekaisaran bergerak. Panji-panji perang dibuat ulang dengan bordir lebah emas. Seragam garda kekaisaran dihiasi simbol lebah di bahu dan dada. Bahkan jubah penobatan Napoleon dipenuhi ratusan lebah berkilau. Rakyat pun memberi julukan baru pada unit elit pengawal Napoleon, pasukan lebah. Mereka bukan sekedar tentara, tapi kawanan yang setia menjaga sarangnya. Ketika panji lebah berkibar di medan perang, semua tahu kaisar ada bersama mereka. Napoleon sangat paham kekuatan simbol yang dipilihnya. Lebah mengandung pesan politik yang halus tapi mematikan. Lebah bekerja bersama demi sarang, sama seperti rakyat yang bekerja demi kejayaan Prancis. Lebah dipercaya tak pernah mati, simbol keabadian sebuah dinasti. Dan yang terpenting, lebah jauh lebih tua daripada bunga lili Bourbon. Dengan lebah, Napoleon seolah berkata, "Kekaisaranku lahir dari akar sejarah yang lebih dalam daripada raja manapun." Sebuah propaganda visual yang sederhana, tapi sangat kuat. Pada tahun 1805, di Austerlitz, pasukan Napoleon menghadapi koalisi Austria dan Rusia. Kabut tebal menyelimuti pagi. Di tengah dingin, panji emas dengan lambang lebah berkibar. "Lebah kaisar tidak pernah mundur," teriak para prajurit. Suara itu bergema di seluruh garis depan. Mereka bertempur dengan disiplin luar biasa, seolah-olah kawanan lebah yang menyerang bersama. Serangan cepat, kompak, mematikan. Kemenangan Austerlitz pun dikenang sebagai salah satu kejayaan terbesar Napoleon. Sejak saat itu, musuh mengerti, jika panji lebah terlihat, berarti Napoleon hadir, dan kemenangan sulit dicapai. Namun, kejayaan itu tak abadi. Tahun 1815,
Napoleon kalah di Waterloo. Ia ditangkap dan dibuang ke Saint Helena, kekaisarannya runtuh. Dinasti Bourbon kembali, dan langkah pertama mereka menghapus semua lambang lebah. Bendera-bendera dibakar, seragam dihancurkan, jubah Napoleon disembunyikan, bunga lili kembali dikibarkan. Mereka ingin rakyat melupakan lebah, melupakan kaisar yang pernah menggetarkan dunia. Tapi sejarah tak bisa dihapus begitu saja. Hari ini, di Museum Prancis, masih tersimpan jubah Napoleon dengan ratusan bordir lebah emas. Panji perang dengan lambang lebah masih bisa kita lihat, bersinar walau usianya sudah 2 abad lebih. Pasukan lebah Napoleon mungkin telah hilang, tapi simbol itu tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa kejayaan tidak selalu diwakili oleh singa atau naga. Kadang, makhluk kecil yang sering kita abaikan justru membawa pesan paling besar. Oke, sekian dari kisah sejarah kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video sederhana ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.